Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang keempat mewakili anggota saya sendiri Fatimah Iftitah dan anggota saya Risma Hati dan Rifai Penting. Saya akan menjelaskan tentang yang keempat, yaitu sendiri dari mengajukan pertanyaan online. Ini dari mengajukan pertanyaan online ini adalah untuk pertanyaan berkualitas adalah bertanya soal menggunakan fasilitas kerja secara online dan diskusi. Nah, ini seni bagi seorang guru karena di diskusi tersebut seorang siswa dirangsang untuk berpartisipasi aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Ada beberapa jenis pertanyaan. Nah, sini ada seni pertanyaan mengajukan pertanyaan online yang memproduksi data selalu guru. Ada pertanyaan yang membuat sukses dan ada pertanyaan yang membunuh. Juga ada yang pertanyaan yang memperkuat agar diskusi berjalan dengan baik di pertanyaan online. Yang pertama adalah pertanyaan sukses, yaitu pertanyaan subjektif. Yang diketahui pertanyaan subjektif mengharuskan mahasiswa untuk merasakan informasi berdasarkan pendapat pribadi. Dan pertanyaan evaluatif tidak memiliki jawaban yang salah karena mereka meminta siswa untuk mengevaluasi informasi dan merumuskan respon berdasarkan pendapat dan keyakinan mereka sendiri. Yang ketiga adalah pertanyaan pemecahan masalah. Pertanyaan pemecahan masalah menunjukkan sesuatu dilema, tantangan atau masalah yang harus dipecahkan. Siswa dipecahkan dan siswa mendapati penyelesaian masalah dalam berbagai cara. Yang keempat, pertanyaan brainstorming. Pertanyaan ini meminta siswa untuk menghasilkan sejumlah besar gagasan. Kuantitas dan keragaman ide sangat penting untuk keberhasilan pertanyaan brainstorming yang secara efektif mendorong berbagai anggapan. Yang kelima, pertanyaan debat. Pertanyaan debat siswa untuk mengambil posisi pada suatu masalah, kemudian memberikan pembenaran atas posisi mereka. Siswa harus memahami topik, memberikan bukti dan meyakinkan. Kelima, pertanyaan sukses ini bisa digunakan oleh guru untuk melakukan pertanyaan yang lebih efektif dan sukses. Ada pertanyaan yang membunuh. Menggunakan pertanyaan yang membunuh. Ini pertanyaan yang membunuh, yaitu pertanyaan yang membunuh. Pertanyaan yang membunuh yang pertama adalah pertanyaan yang merupakan pertanyaan membunuh. Adanya pertanyaan yang harus dihindari ketika seorang guru mencoba untuk melibatkan para siswa dalam pertanyaan online yang dinamis. Yang pertama, pertanyaan faktual, namun memiliki satu jawaban yang benar, yang harus didukung oleh bukti-bukti, sehingga mereka tidak mengundang diskusi lebih lanjut setelah mahasiswa menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi hanya ada satu pertanyaan yang benar, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa digunakan sebagai diskusi yang tidak ada perdebatan. Pertanyaan pengambilan informasi, yaitu pertanyaan siswa untuk meminta siswa untuk menemukan bagian tertentu informasi dari sumber, misalnya buku, teks, sumber online. Seperti pertanyaan faktual, jenis pertanyaan seperti ini tidak mendorong untuk terlibat dalam diskusi. Sekali pertanyaan yang benar disajikan, tidak ada yang sisa untuk membahas.
Lalu pertanyaan yang kuat. Tips untuk merancang pertanyaan yang kuat yaitu dengan media independen. Yang pertama, kita bisa tambahkan judul yang menarik. Media independen ini adalah melibatkan siswa bersenang-senang dengan foto, video, siswa mencintai semua hal yang visual. Nah, yang kedua, judul yang menarik. Sebuah judul menarik akan membantu untuk menangkap minat siswa. Sebab judul yang menarik akan merangsang siswa untuk banyak pertanyaan dan berdiskusi. Yang ketiga yaitu lokasi pertanyaan Anda untuk meningkatkan partisipasi dan membedakan instruksi. Semua pertanyaan berjenjang terdiri dari pertanyaan yang membangun satu sama lain dan bervariasi dan kompleks. Pertanyaan kontroversial atau polarisasi. Memungkinkan siswa sebagai fasilitator. Bahkan perlu untuk mengikuti ketika ekspresi sudut pandang lawan. Di sini siswa akan menjadi fasilitator dan mengetahui sudut pandangnya. Yang kelima, pertanyaan yang membuat koneksi. Pertanyaan yang membuat koneksi yaitu mendorong hubungan antar topik diskusi dan pengalaman hidup siswa. Jika siswa dapat terhubung dengan diskusi untuk keluarga mereka, teman, kelompok musik, dan hobi, maka informasi yang sedang dibahas akan lebih bermakna dan mereka akan menyimpan informasi lebih lama. Yang keenam, fleksibel. Kadang-kadang percakapan akan menuju ke arah di mana Anda tidak mengantisipasi percakapan sehingga ini bisa sama berartinya dengan topik awal yang disampaikan. Sajikan. Hal ini penting untuk mengevaluasi setiap diskusi individu dan meminta tidak lanjut percakapan yang membuat siswa tidak dijalur tetapi tidak menyampaikan tanggapan mereka. Jangan terjebak dengan dalam agenda Anda sebagai fasilitator. Bukunya terbuka untuk evolusi organik percakapan. Jadi kita sebagai guru kita harus fleksibel dalam berdiskusi, dalam pertanyaan-pertanyaan tetap pada jalur, tapi kita tetap fleksibel, artinya tidak kaku. Fokus pada topik yang menarik. Sesuai dengan judul yang menarik, kita harus memiliki topik-topik yang menarik untuk dibahas agar merangsang untuk siswa bertanya dan melanjutkan diskusi. Dan semua tingkat kelas tanpa memandang usia. Pertanyaan tentang olahraga, musik, televisi, produksi, teknologi, dan mode gaya pakaian, misalnya menyinggung kepentingan SD setiap hari. Memasukkan topik dalam diskusi online Anda dapat mendorong partisipasi dan meningkatkan minat. Terima kasih. Cukup sekian dan maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.